Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. An'ama bi ni'matil imani wal islam wa a'zamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita mengangkat tema kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Maka saat kita berdoa, kita tidak akan pernah lupa selalu menginginkan kebahagiaan ataupun kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Yang mana kita kenal doa ini dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan berikan kami kebaikan di hari akhirat, dan hindarilah kami dari siksa api neraka. Maka pertanyaannya, apakah saat sekarang kita hidup di dunia ini sudah bahagia? Apakah kita saat sekarang hidup di dunia ini sudah penuh dengan kebaikan? Kemudian ketika kelak nanti kita di hari akhirat, apakah kita akan mendapatkan ganjaran berupa kebahagiaan di hari akhirat? Maka menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan yang tertuang di dalam doa sapu jagat ini ada 4 kategori. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, sya'idun fid dunya wa syakiyun fil akhirah. Bahagia di dunia dan sengsara di hari akhirat. Yang kedua, syakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara di dunia dan bahagia di hari akhirat. Kemudian yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, syakiyun fid dunya wa syakiyun fil akhirah. Sengsara di dunia dan sengsara di hari akhirat. Dan kategori yang terakhir yang keempat, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Bahagia di dunia dan bahagia di hari akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah dimanapun berada, maka tentulah kita semua menginginkan kehidupan yang bahagia di dunia dan bahagia di hari akhirat. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat An-Nahl ayat ke-97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min zakari aw unsa wa huwa mu'min falanahyuyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia seorang yang beriman, maka balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah hayatan thayyibah, hidup yang baik. Wala najziyannahum, dan tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala kepada mereka yang beriman dan beramal soleh, adalah ganjaran pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, maka di dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim karangan Imam Ibnu Katsir, beliau berkata bahwasanya ayat ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Janji dari Allah kepada orang-orang yang melakukan amal soleh sesuai dengan kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan kepada kita. Maka baik itu laki-laki maupun perempuan, dan kita beramal soleh, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah hayatan thayyibah fid dunya, kehidupan yang baik di dunia. Maka Imam Ibnu Katsir juga menafsirkan thayyibah di sini adalah as-sa'adah, yakni kebaikan, yakni kebahagiaan di dunia.
wa ayyajziyahum, maka kita mendapat balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala melebihi apa yang kita kerjakan di dunia ini, fit daril akhirah, di kampung hari akhirat nantinya. Maka bisa kita tarik kesimpulan dalam ayat ini bahwasanya kunci kebahagiaan untuk memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat adalah dengan yang pertama adalah kita menjadi orang-orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melakukan amal soleh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Maka jikalau kita menjadi orang-orang yang benar beriman, ulaika humul mu'minuna haqqan, benar-benar orang yang beriman, lahum darajatun inda rabbihim maghfiratun wa rizqun karim. Bagi kita orang yang beriman diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan rizki yang mulia. Kemudian kita melakukan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, maka akan naik derajat kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau kita menjadi orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, kita akan bahagia hidup di dunia maupun hidup di hari akhirat kelak nantinya. Maka kita hidup di dunia ini, kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kesusahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi jalan keluar kepada kita dari kesusahan yang kita hadapi. Kemudian ketika di hari akhirat kelak nantinya, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kita orang yang bertakwa, wa jannatin arduas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terkhusus bagi diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwabit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.